Ayo. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Ada satu kalimat yang sering diulang oleh ibu tersebut. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Sekilas kalimat itu tampak benar, tapi kalau dicermati lebih dalam, itu bertentangan dengan banyak hal. Pertama, tindakan tersebut bertentangan dengan teladan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, kita diingatkan dengan peristiwa ketika delegasi Nasrani dari Najran datang ke Madinah dan meminta izin untuk beribadah. Teman-teman, apa yang Nabi lakukan? Nabi justru membiarkan mereka beribadah di dalam Masjid Nabawi. Nabi nggak melarang, bahkan Nabi nggak marah-marah seperti ibu itu. Kedua, tindakan melarang ibadah di rumah sendiri juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang 45 Pasal 29 yang menjamin setiap warga negara untuk melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Jika yang dimaksud ibu itu adalah izin rumah ibadah atau tempat ibadah, maka rumah tempat tinggal tidak termasuk dalam tempat ibadah yang disebutkan dalam SKB 2 Menteri yang kontroversial itu. Lain kali mungkin kita bahas ya, kenapa SKB 2 Menteri itu kontroversial. Dan lagian ya, kalau memang ibadah di rumah sendiri harus minta izin, kalau misalnya doa yang dilakukan umat Kristiani di rumahnya itu harus izin juga, saya nggak bisa bayangin bagaimana nasib umat muslim yang ibadahnya juga banyak dilakukan di rumah. Misalnya, kalau kita mau sholat di rumah, mau ngadain tasyakuran, mau tahlilan, atau kajian-kajian privat, masa harus izin dulu? Mungkin nggak bisa dibayangkan ya, tiba-tiba ada keluarga kita, naudzubillah min dzalik, yang meninggal dunia. Terus mau bikin sholat jenazah di rumah. Ternyata harinya Sabtu, pas long weekend. Masa mau nunggu izin dulu? Keburu bendera kuningnya jadi putih itu.